dan jajaran, para pimpinan, teman-teman anggota semua. Saya ingin hal-hal yang fundamental saja. Yang pertama, saya kira sudah pernah ada diskusi ya untuk membahas evaluasi Pak Menteri ya, evaluasi otonomi daerah ini baik itu di Papua maupun di Aceh. Nah, terutama ini nanti kita mulai dari Aceh, Pak Menteri. Kita kan lagi membahas undang-undang pemerintah Aceh sekarang ini. Ya. Nah, saya kira begini, kita berangkat dulu dari asal-usulnya. Saya kira yang namanya dana otsus itu bukan belas kasihan negara. Sama sekali bukan belas kasihan negara. Undang-undang otonomi khusus itu adalah cara negara ini membayar utang pada rakyat Aceh dan rakyat Papua. Itu dulu kita sepakati kalau menurut saya. Sehingga kita melihat ini sebagai sebuah kewajiban sebagai upaya kita menjaga negara ini tetap utuh. Karena saya nggak kebayang kalau Papua dan Aceh itu bukan wilayah, bagian dari wilayah Indonesia. Betapa rentannya negara ini. Jadi kita nggak bisa main-main urusan Aceh ini. Nggak bisa bisnis as usual sama dengan Papua. Dua-dua ini sangat penting bagi integritas wilayah kita. Secara geopolitik, secara geostrategi. Dan kekhususan itu tidak saja karena kita berangkatnya dari konflik di sana. Tapi berangkatnya dari keinginan kita membuat daerah itu sejajar dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu ketika kita merencanakan pembangunan Papua, pembangunan Aceh, harus punya satu rencana yang jelas. Tahapan-tahapannya jelas. Dalam 20 tahun ke depan, kalau Undang-Undang Otonomi Aceh ini jadi, maka kita akan tahu berapa panjang jalan yang akan kita bangun. Berapa banyak sekolah yang akan dibuat meningkat kualitasnya. Berapa banyak guru, berapa banyak puskesmas, berapa banyak dokter. Pelayanan-pelayanan dasar yang menunjukkan memang ada gunanya negara hadir di 2 provinsi itu. Bukan di 2, di 7 provinsi sekarang. Ini saya kira harus kita pahami supaya apa? Supaya memang ada gunanya kita berotonomi khusus. Persoalan yang terjadi sekarang tidak melulu karena kesalahan pusat, kesalahan elit daerah juga banyak sekali. Kita tahu bagaimana kelakuan elit-elit Aceh dan elit-elit Papua, nggak kurang-kurangnya jeleknya. Dalam soal pengelolaan uang negara misalnya. Tetapi itu semua bisa terjadi karena konsepnya menurut saya tidak cukup jelas sebagai sebuah visi bersama. Shared vision antara pusat dengan daerah. Ini harus utuh melihat wilayah ini mau kita apain kalau menurut saya. Menghadirkan keadilan seperti apa? Keadilan distributif, keadilan esensial, keadilan anggaran. Karena tanpa itu, misalnya Papua akan selalu tertinggal, Pak. Karena mungkin lebih besar APBD satu kabupaten kota di Jawa daripada satu provinsi di Papua misalnya. Ini kan persoalan. Jadi saya kira Pak, kalau bisa kita berangkat dari sana, apalagi untuk Aceh misalnya, karena ini kita mau membahas undang-undangnya. Bagaimana kita melihat dari kebutuhan lalu bicara anggaran, Pak. Bukan dari adanya anggaran lalu kita bicara teknisnya, nggak akan nyampe kita ke tujuan kalau menurut saya. Nggak akan pernah sampai. Tapi kalau negara ini punya rencana yang jelas, Papua itu seperti apa dibangun, Aceh itu seperti apa dibangun, bagaimana keadilan dihadirkan, sehingga 2 wilayah itu benar-benar menjadi, katakanlah titik yang mempertahankan integritas wilayah kita. Saya melihat misalnya sekarang di Papua, itu kebun swasta Pak, 236.000 kilometer persegi, hektar ya. Sementara luasnya 70-an kilometer persegi. Hanya butuh 1-2 tahun lagi saya kira habis tuh wilayah. The next Kalimantan itu akan jadi Papua itu. Pada titik itu di mana orang asli Papua? Di mana misalnya? Kalau kita lihat keadaan di Merauke, Papua Barat Daya sana, dan daerah lain di pegunungan seperti apa? Ini kayak apa? Karena kalau tidak, dia akan selalu menjadi sumbu konflik yang setiap saat bisa membuat negara ini gonjang-ganjing dan panas. Ketika hidup, budaya mereka memang diabaikan. Saya sering melihat TikTok, Pak. Bagaimana orang-orang tua, anak-anak datang jauh-jauh menukar sayur,
menukar ikan, menukar ayam hanya untuk mendapatkan satu bungkus Indomie. Jahat banget kita. Hal seperti itu masih terjadi. Elit-elit di bawah sana di Papua. Tapi ini menurut saya terjadi karena apa? Karena memang dari pusat. Kita punya mungkin Pak Menteri, terutama Kementerian Dalam Negeri, punya rancangan birokratiknya. Rancangan teknokratiknya kita nggak pernah jelas. Nggak pernah itu secara rapi kita susun, ya. Walaupun ada rapat itu RIPP Pak ya. Ya, sudahkah itu benar-benar berangkat dari kebutuhan kita untuk pengembangan wilayah sana? Kalau dibuka ratusan ribu hektar nanti Papua untuk kebun sawit, who's getting the benefit Pak? Siapa yang dapat benefitnya? Apakah lagi-lagi cuma menghadirkan buruh-buruh masyarakat asli setempat, warga yang ada di sana? Karena coba saya bayangkan kalau nanti benar pemerintah akan membangun sawit habis-habisan di sana, pekerjanya dari mana? Saya kira mungkin tidak sampai 5% tuh orang Papua, pasti dibawa dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Sampai kapanpun persoalannya akan terus menjadi masalah. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak, mungkin di era Bapak ini coba menyatukan kembali lagi teman-teman di Bappenas, di kementerian-kementerian teknis, apalagi ada kita punya badan pengelola perbatasan tadi misalnya, karena Aceh sama Papua ini sama-sama perbatasan Pak. Bagaimana terintegrasi Pak pembangunannya ini? Jangan berangkat dari apa yang ada di kantong, tapi dari kebutuhan kita menjadikan integritas wilayah kita terjaga dengan memakmurkan warga kita di Papua dan di Aceh. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua Pak, saya kira harus ada pengawasan terus-menerus terhadap teman-teman di sana. Pengawasan dalam konteks pengembangan kapasitas. Karena kita tahu PAD-nya jelek Pak, yang ada Freeport aja. Itu PAD-nya cuma 500 miliar, Pak. Nah, di sini saya kira Dirjen Bina Keuangan Daerah juga harus masuk, Pak. Saya berharap nih Pak Fatoni ini jadi komisaris Bank Papua mungkin, bukan Bank Sumatera Utara. Bagaimana mendorong bank daerah sana termasuk BUMN yang menjadi alternatif ya, income generation dari daerah-daerah sana, Pak. Karena kalau tidak ada alternatif itu susah saya ngebayangin. Kalau memang di sana mau dilakukan ekspansi, ya katakanlah industri ekstraktif ataupun kebun sawit, bagaimana pemerintah daerah dan warga di sana menjadi bagian integral dari kegiatan itu, Pak? Bukan jadi penonton-penonton lagi seperti di Kalimantan. Sama juga dengan Aceh, ya. Ini bagaimana membuat mereka masuk ke dalam tanda kutip proses produksi yang didorong oleh negara itu. Food estate misalnya. Di mana rakyat di sana? Dalam konteks berdirinya food estate. Apalagi nanti biofuel dan segala macam. Tambang-tambang sana, tambang liar, Pak Tito tahulah bagaimana gilanya di sana. Tambang ilegal, tambang emas dan segala macam. Nah ini yang saya kira negara harus hadir utuh, Pak Menteri. Harus hadir utuh. Bahwa ada kewenangan teknis Menteri SDM, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri lain-lain. Saya kira Presiden akan sangat bersenang hati kalau Bapak mau mendorong kolaborasi di antara kementerian-kementerian ini, Pak. Itu saya kira menjadi sangat penting. Nah yang terakhir, tidak ada daerah yang akan maju, Pak, tanpa pendidikan yang betul-betul kuat, sistematis, dan berkelanjutan. Kalau tadi misalnya orang asli Papua gagal dalam rekrutmen ASN dan sebagainya, ya itu bukan salahnya mereka kalau menurut saya. Kita tahu sendiri bagaimana keadaan di sana. Saya terus terang Pak, sampai hari ini saya agak malas ke sana, Pak. Saya tahu yang datang dari sana pasti jeritan dan tangisan, tapi kita bisa apa, Pak? Oleh karena itulah kami mendorong agar pemerintah betul-betul mendekati persoalan Aceh dan persoalan Papua ini secara integral. Tidak bisa parsial lagi, Pak. Dan saya kira sudah saatnya lah negara ini juga mencurahkan perhatian yang benar agar setiap rupiah yang dikucurkan, Pak, apakah itu melalui otsus, apakah itu melalui DAU, DAK, itu betul-betul ditujukan untuk kemajuan daerah itu, Pak. Ya, sembari tentu membina mereka agar lebih kreatif, agar lebih punya kemauan untuk mencoba alternatif baru dan tidak memperlakukan uang daerah, uang negara itu seperti uang pribadi, Pak. Setiap saat bisa ditarik dari bank daerah
atau dari bank. Kita udah tahulah urusannya di sana seperti apa. Tapi lagi-lagi, kita menjadi bangsa yang berhasil atau tidak, kalau menurut saya, dalam konsep NKRI, kalau Aceh dan Papua itu maju, Pak. Kalau nggak maju-maju juga, berarti kita masih gagal, Pak. Saya kira itu. Daerah ini dua-dua daerah yang kaya, Pak. Migas kaya, kayu kaya, tanah kaya, semuanya kaya, tapi nggak pernah buat orang sana, Pak. Ini yang harus kita tekankan, Pak. Terima kasih pimpinan.